Hai teman-teman kreologi, selamat datang di live Instagram. Malam ini bareng sama aku, Tiofani, di Duanyam sebagai product designer yang malam ini bakal jadi moderator untuk live dengan tema Intip Strategi Produksi Felix Bellator. Nah, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang strategi produksi bersama Felix Bellator yang bentar lagi ownernya bakal join sama kita. Halo teman-teman, uh, sebelum memulai aku mau ngenalin dulu nih sama teman-teman yang belum tahu tentang Duanyam dan kreologi. Apa sih Duanyam? Duanyam adalah sebuah kewirausahaan sosial yang bekerja bareng sama ibu-ibu penganyam yang ada di NTT, Papua, dan di 2020 ini kita ada ekspansi di Kalimantan Selatan. Nah, sebagai perusahaan sosial, Duanyam ini juga menjual barang-barangnya ada di marketplace. Nah, di tahun 2020 ini ada kreologi nih. Kreologi itu apa sih gitu? Kreologi adalah platform untuk supply chain di yang secara digital untuk mempercepat pertumbuhan UMKM. Nah, di Kreologi ini menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, ini Felix Bellator. Oke. Kita tunggu ya teman-teman, ini dari Felix Bellator sudah ada nih, tinggal nunggu koneksi. Nah, ini dia, udah ada. Halo Mas Tio, udah masuk ya? Halo. Eh, Mas Gia nih, di sini ada Bahagia Pandeka Piliang. Aku panggilnya Mas Gia aja Oh ya. gitu. Iya Mas Tio, panggil Agi aja juga boleh, Bahagia juga Oke. boleh. Mas Gia ini selaku owner Felix Bellator. Nah, Iya betul. buat teman-teman yang belum tahu, Felix Bellator ini ada di Jogja. Jadi sekarang kita tuh live antara Jakarta dan Jogja. Oke. Nah, tadi saya sudah memperkenalkan diri. Boleh memperkenalkan diri, Mas Gia? Oke Mas Tio, terima kasih banyak. Eh, Selamat malam Mas Tio, selamat malam buat follower Kreologi, Duanyam sama Felix Bellator Leader. Eh, Perkenalkan, nama saya Bahagia Pandika Piliang. Saya sebagai owner di sini dan juga crafter, sebagai crafter. Felix Bellator ini bergerak di bidang itu usaha mikro ya, itu bergerak di bidang kerajinan kulit, Mas Tio ya. Nah, apa namanya? Yang pastinya dalam untuk bahannya itu, untuk apa namanya materialnya itu, kami berdayakan bahan-bahan kulit hasil ternak, gitu seperti sapi, kambing, domba, ya ternak, ya seperti itu kira-kira. Kemudian Felix Bellator juga berdiri dari tahun 2012. Kita juga pemasaran lewat offline sama online. Ya online pastinya apa namanya marketplace seperti itu, e-commerce. Dan yang pasti kalau zaman sekarang orang lagi pada mengarah ke Facebook Marketplace pastinya gitu, karena itu pangsa pasarnya lebih lebih tajam banget zaman sekarang. Kalau untuk offline tuh Felix Bellator kita ada workshop, dulu ada workshop. Nah, tapi sekarang kita kembali lagi ke online gitu. Nah, kemudian ada juga konsinyasi, saya titip jual di beberapa toko oleh-oleh di Yogyakarta.
gitu. Kemudian satu lagi saya juga karena Yogyakarta itu kotanya kecil ya, Mas Iya. ya. Jadi kita bisa langsung langsung COD aja karena kotanya kecil. Ya itu kita jemput bola lah gitulah istilahnya. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, berarti Felix Pilator ini selain ada di Jogja, dia merupakan industri yang crafting tentang kulit. Ya, Dia sudah berdiri dari 2012, berarti sudah 8 tahun. Oke, kira-kira selama 8 tahun ini tuh produknya apa aja sih, Mas Gia? iya, Mas Tio. Kalau untuk produk sendiri kita ada yang produk hasil produksi yang udah jadi ada itu satu, terus kemudian tools perkakasnya untuk pembuatan, kemudian yang ketiga adalah material dan bahan gitu ya. Pastinya kalau barang hasil produksi itu ya seperti tas, aksesoris, pouch, dompet gitu. Dan juga aku emang lagi ngelihat tren terkini selalu dari tahun 2012 selalu ngambil tren apa aja nih kira-kira nih. Oh misalnya kemarin lagi rame vape ya kita bikin case-nya kayak gitu, kita masukin ke beberapa vape store. Kemudian sekarang orang balik lagi ke linting, tembakau linting. Boleh dikerasin suaranya, Mas? Oh iya, kedengeran suara saya? Kedengeran? Lebih kencang suara. Halo? Agak sedikit kecil sih suaranya. Biar teman-teman juga bisa mendengar gitu. Oh gitu. Iya betul. Halo? Halo. Ini masih sama atau belum? Oh, udah mendingan. Oke, silakan dilanjut. Udah mendingan. Iya, terus tren terkini sekarang juga masuk juga tembakau kayak gitu-gitu. Nah, kita bikin case buat satu set gitu ya. Jadi udah bikin satu set tempat tembakau itu ya, ada tempat tembakaunya, ada tempat filternya, ada tempat lintingannya. Jadi teman-teman udah tinggal bawa satu pouch itu aja udah bisa dipakai gitu. Terus untuk tools perkakas ya pasti ya seperti malet, penambang dan lain. Untuk material bahan itu emang di awal pandemi aku mohon maaf, sebelum pandemi itu memang khusus kulit aja Mas gitu. Tapi setelah pandemi ini rasanya memang emang menyedihkan ya. Pandemi kan memang menyedihkan ya, langsung kena sektor UMKM seperti kami ini gitu. Nah, jadinya untuk bahan sendiri saya coba ngelebarin ke bahan-bahan pendukung dari kulit. Contohnya misalnya vinil, kemudian kanvas, kemudian katun seperti itu. Katun yang untuk ini ya, yang untuk batik-batikan gitulah. Oke. Itu Mas Tio. Berarti ini ya ada opportunity gitu, ada kayak jadi pas pandemi itu bukan malah jadi terkungkung, waduh gimana nih pandemi gitu. Berarti ada dari Felix Pilatornya sendiri kayak mengembangkan selain ada kulit juga ada material-material pendukung yang lain gitu kayak kanvas kayak gitu-gitu ya. Betul. Menarik. Betul Mas Tio. Kita tuh kayak pandemi ini kayak disuruh ayo kreatif. Okay. Dan Mas Tio lihat sendiri, kreologi lihat sendiri, Duanyam lihat sendiri. Orang-orang yang bertahan saat ini adalah orang-orang kreatif. Orang-orang yang gimana caranya biar ini terus berjalan bisa bertahan gitu hidup. Ya? Betul, bisa bertahan hidup. Kita lihat aja para penjahit. Kita lihat penjahit zaman dulu, orang mah paling tahu Vermaak Levi's palingan. Ya. Seperti itu kan ya Mas Tio ya. Vermaak Levi's palingan atau tailor yang kecil-kecilan, tapi setelah pandemi masuk mereka salah satu orang yang berjasa untuk ngejaga kita gitu loh, buat masker seperti itu. Buat masker, buat apa perintilan-perintilan new normal gitu ya. APD, iya betul APD bener. Mereka semua.
Ya, 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 ya. Ah, boleh suaranya bisa dikencengin lagi, Mas? Oh, boleh, boleh. Boleh, Mas. Ya, ya. Oke. Nah, tadi kan udah menambah material nih. Untuk proses produksi dari Felix Bellator sendiri seperti apa? Kalau proses produksi itu biasanya, kalau proses produksi biasanya ya pasti ya di awal itu aku selalu tanya dulu kuantitinya berapa, seperti itu. Kemudian bahan yang di request apa. Kemudian estimasinya berapa nih, kayak gitu. Nah, kalau ini biasanya saya kendalanya memang estimasi sama request, apa namanya, bahan, seperti itu. Ya udah kayak gitu. Terus apalagi partai besar, misalnya partai besar, harga juga mempengaruhi kayak gitu, dari apa, estimasi kayak gitu-gitu, quantity. Saya juga biasanya sama siapa, sama pembeli. eh, Kalau opsi satu sepertinya dia nggak deal dengan harga saya, biasanya ya saya kasih opsi kedua, yaitu dengan Strategi marketingnya seperti itu ya, budget. berarti tinggal kayak kalau udah mentok, ya udah nih nggak bisa gitu. Kayak ada pilihan lain gitu. Jadi kayak mereka biar ada pandangan gitu ya. Atau enggak ada solusi. Oh, ini nggak bisanya kenapa gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar jualan, tapi kayak kita juga memainkan bagaimana cara memutar rodanya seperti itu ya. Betul, betul Mas Tio. Nah, itu budget. Oh, Bapak budget apa namanya? Kalau boleh tahu untuk budget per piecesnya berapa gitu kan ya? Ya, itu nanti kita bisa sesuaikan gitu. Karena kan kulit sendiri ada grade A, grade B, grade C. Seperti itu. Kalau kalau mereka mintanya murah, ya mau nggak mau grade B dan C. Disesuaikan gitu ya. Betul, betul. Tapi tidak menurunkan kualitas jahitan. Betul. Gitu. Detail dan lain-lain, ketelitian yang lain. Seperti itu, Mas Tio. Oke, untuk produksinya sendiri itu waktunya apakah berapa lama gitu? Dari Felix Bellator Kalau sendiri. Nah, ini kalau waktu pandemi, apa namanya? Kalau itu tergantung desain. Tergantung desain, Mas Tio. Jadi kalau emang aksesoris kecil-kecil, saya bisa 1 hari juga oke. Misalnya, biasanya sih ya kalau di Jogja, Mas aku butuh lanyard untuk gantungin vape nih, gitu kan ya. Lanyard kayak gitu. Terus Ya, lanyard. itu barang nggak ready stock sebenarnya gitu. Tapi saya bilang, oh ya oke, ready Mas gitu. Karena Saya simple tahu. gitu ya. Karena simple, betul. Karena simple, udah tinggal bolongin, getak-getok, udah jadi. Udah langsung COD. Nah, itu cuman 6 jam aja juga udah jadi gitu. Nah, kecuali emang yang sulit-sulit, Customize gitu-gitu ya. kesulitan, customize ya. Itu bisa berhari-hari, sekitar mungkin 3 hari ke atas lah, seperti itu. Belum lagi quantity ya. Iya, betul, quantity. Iya, gitu Mas Tio. Berarti kayak ada prosesnya itu ya sekitar semingguan lah gitu ya. Terus habis Iya, itu sekitar ada seminggu. menyesuaikan di budget sama grade. Karena itu Ya, satu circle yang memang nggak bisa dipisahkan ya untuk usaha. Iya, betul. Kayak gitu. Kalau Betul, untuk Tio. Felix Bellator sendiri, untuk kualitas itu bagaimana cara Felix Bellator menjaga kualitas dan untuk bahan baku? Kalau untuk bahan baku itu saya memang ngambil yang terbaik pasti ya. Cuman Iya. ya tadi balik lagi. Sesuai budget untuk bahan baku grade A, grade B dan C. Seperti itu. Tapi untuk pertahankan kualitas juga ya pastinya ketelitian gitu ya, jahitan. Ya betul. Detailing, aksesoris gitu-gitu. Iya. Betul. Kemudian Nyambung soalnya yang moderatornya product designer.
Jadi sedikit banyak Kayak gitu, tahu Mas. gitu. Oh, ini kayaknya produksinya seperti ini, aksesorisnya gitu-gitu. Iya, betul. Terus sama mencari vendor atau pengrajin lepas yang sesuai dengan kriteria saya gitu. Maksudnya bahan kulit ini Iya, atau maksud aku kayak flexibilator itu nggak hanya menjaga dari kualitas materialnya, tapi juga dia juga misalnya kayak kalau desainnya agak seperti levelnya advance, menengah gitu, dia ditaruh di vendor yang vendornya sendiri juga memang pilihan dari sesuai dengan flexibilator gitu. Iya, betul Mas, betul sekali. Karena memang kayak misalnya pengrajin atau saya gini aja deh, saya juga punya pengalaman. Saya ikutan satu komunitas yaitu Leather Goods Indonesia. Kita di sana itu se-Indonesia ya Mas Tio ya, itu punya kekhasan masing-masing gitu. Seperti mungkin yang si A itu jago banget sama hand sew kayak gitu, jahit tangan gitu dengan teknik yang apa ya bahasanya, menganyamnya itu cakep banget gitu loh. Kan beda-beda teknik jahitnya, soalnya itu ada tuh yang jago kayak gitu, ada juga yang jago untuk eksperimental pewarnaan seperti itu. Nah, kebetulan flexibilator sendiri, maksudnya saya sebagai crafter, saya emang lebih suka main-mainin warna seperti itu, Mas. Berarti memang yang punya juga yang bikin gitu ya. Iya ya, iya Mas. Istilahnya kalau punya usaha barbershop ya, yang punya harus bisa motong rambut. Oke, baiklah. Gitu, istilahnya kan kayak gitu. Iya. Jadi memang tahu gitu ya. Apa sih kalau kasarannya anak sekarang bilang kayak lo tuh ngerjain apa sih gitu, lo juga harus paham. Iya, betul. Harus wajib paham malah. Kalau untuk kontrol stok produk tuh seperti apa ya Mas ya? Untuk mengontrol stok produk-produk flexibilator itu, kalau sebelum pandemi itu biasanya aku ngejaga stoknya itu biasanya satu desain aku selalu stay itu sekitar 1-2 lusin. Seperti itu. Itu tuh untuk kebutuhan online dan offline. Seperti itu. Nah, di mana offline ini lebih banyak kemakan stok itu di konsinyasi, titip jual di toko-toko oleh-oleh gitu. Nah, gitu seperti itu. Tapi kalau saat pandemi ini saya nggak berani segitu banyaknya. Jadi kalau pandemi ini aku sekitar paling banter 1 lusin lah. Per desain. Per desain gitu. Ya, memang menyesuaikan ya. Jadi kayak nggak dipukul rata, ya udah gitu terjualan gitu, karena memang di pandemi ini ya meskipun semuanya berdampak tapi ada harapan. Nah, harapan itu yang kita rawat gitu. Betul. Nah, kemudian siasatnya apa? Siasatnya adalah PO. Betul. Seperti itu. Betul. Ya, balik lagi seperti yang saya jelasin sebelumnya gitu. Kalau ada beberapa desain yang sangat simple, tembak aja. Saya tembak aja langsung bilang, oh ready stock Mas gitu. Padahal mah barang belum ready gitu. Itu langsung kejar tayang aja, itu udah langsung pergi COD atau kirim. Seperti itu. Seperti itu Mas Tio kira-kira. Oke. Di sini ada yang sudah, ini teman-teman kalau mau bertanya ke Mas Gia boleh ya, bisa ketik, nanti bisa saya pin terus kita langsung bahas. Tapi sebelumnya kita ngobrol dulu, abis itu langsung ke diskusi. Oke. Kendala produksi setelah pas pandemi ini gimana sih Mas? Kita pandemi udah berjalan 7 bulan. Gimana flexibilator sendiri untuk survive? Pasti urusan ekspor impor pasti
kacau gitu Oke. ya. Sedangkan bahan dan tools, khususnya tools ya, perkakasnya itu ya, itu bahan dari Cina atau dari Australia, Tandis leather, terus apalagi ya, New Zealand juga ada seperti itu. Bahan-bahan yang dari luar pun juga dari luar, apa, bahan-bahan kulit juga ada yang dari luar, dan itu sulit gara-gara pandemi ini. Kemudian apa ya, masalah vendor atau pengrajin lepas itu juga mereka apa namanya, ini saat pandemi ini sudah mulai sedikit nih vendor sama pengrajin lepas yang saya pegang, Mas Tio, karena jujur aja di Jogja aja banyak banget yang gulung tikar karena pandemi ini. Karena pandemi ini. Memang Jadi, ini ya saya memukul juga- semua aspek. Betul Mas. Jadi apa namanya, belum lagi misalnya si vendor atau si pengrajin ini udah megang apa ya, orderan lain, nah barang dari Felix Bator tuh agak susah masuknya kayak gitu. Itu kendalanya. Kalau untuk custom sendiri ya terkadang sih emang apa pelanggan tuh menjelaskannya itu tidak detail kayak gitu-gitu, ukuran, sehingga saya sebagai crafter harus pinter-pinter memodifikasi apa yang keinginan dari pelanggan, seperti itu. Jadi memang harus dimainkan gitu ya. Keadaannya seperti ini, apa yang kita bisa mainkan gitu ya. Iya betul. Kalau Pinter untuk memodifikasi. kan tadi udah berjalan 7 bulan nih pandemi, pasti ada apa namanya, nggak melulu kita bersedih-sedih kan. Apa ada inovasi apa nih dari Felix Bellator? Inovasi dari Felix Bellator apa ya? Ya mungkin karena belajar dari pandemi ya, Mas Tio ya. Betul. Belajar dari pandemi saya jadi ini jujur aja memang karena dunia crafter, kerajinan itu kita sangat bersentuhan dengan wisatawan gitu ya, wisatawan. Oleh-oleh, souvenir. Jadinya juga wisata Indonesia juga kacau juga kan sekarang. Iya. Jadinya saya ini unik sih, unik aja gitu. Saya malah coba usaha baru, yaitu jasa kurir, city kurir maksudnya, city kurir kayak gitu. Ya gitu. Jadi teknik saya kalau ada orderan dari apa namanya pelanggan saya yang di Jogja gitu, nah itu saya langsung bilang, Kak ini bisa langsung dikirim dari merek saya ya, dari merek saya. Nah itu sekian harganya gitu, sekian. Itu lumayan menopang keadaan juga seperti itu, Mas. Orang jadi langsung cepet ini ya, milih gitu. Iya betul. Berarti selain inovasi produk, kita juga sistem ya. Sistemnya Mas. Menarik. Gitu. City Courier mah lepas dari Felix Bellator sebenarnya, cuman bagaimana kita mendapat cuan sampingan gitu. Iya, betul. Mendapat cuan sampingan. Sekarang gini aja Mas, karena pandemi kayak gini ya, hampir semua orang itu kepengen jualan. Iya, betul. Mulai dari makanan. Betul. Kemudian apalagi masker, hand sanitizer atau apapun lah kayak gitu. Tapi orang nggak ada yang pernah mikir jasa transportasi, jasa ngirimnya gimana gitu ya. Biar produk ini sampai ke customer tuh seperti apa caranya gitu ya. Iya. Kan nggak mungkin. Betul. Dan mereka pasti gantungan kuncinya jalan sendiri. Iya. Jadi kan apa namanya, mereka pasti mikirnya ini ojol bisa gitu, yang ngirim gitu. Atau ekspedisi konvensional gitu, itu kan bisa dihitung. Tapi kita
nggak ada yang pernah mikir ke sana kan. Nah makanya aku coba arahin ke sana seperti itu. Ya. Menarik ya. Jadi inovasinya itu nggak selalu produk, tapi juga sistem. Nah ini buat teman-teman, inovasi itu nggak selalu yang berbentuk ada nih barangnya, tapi juga sebuah sistem. Menarik. Oke, kita langsung ke teman-teman yang sudah melemparkan pertanyaan kepada kita ya, Mas Gia. Iya. Oke, dari Mona_SM. Kak, supplier kulit biasanya dari mana? Oke. Supplier kulit kita, kalau aku biasanya dari Magetan. Oke, Magetan. Magetan tuh rajanya. Magetan tuh rajanya kulit semua, banyak gitu. Tapi di Jogja juga ada. Banyak banget. Kemudian aku juga ngambilnya dari Garut, beberapa Garut juga ada. Seperti itu. Terus kadang saya kolektif. Aku kerjasama sama teman-teman yang suka sesama gitu ya, sama crafter. Sesama crafter itu biasanya. Tapi sebelum pandemi ya Mas Tio ya. Sebelum pandemi itu kita tuh kalau nggak salah tuh kalau di Semarang itu ada pelabuhan, itu biasanya ada kulit limbah gitu. Oke, jadi itu dimanfaatkan kembali ya? Betul, kulit limbah dari tentunya Jepang, yang sudah disortir Korea. Ya teman-teman ya, jangan semuanya dihajar, nanti kualitasnya juga nggak tahu gimana. Betul. Kayak gitu. Nah, habis itu ada, itu gede-gede itu. Ukurannya tuh Mas Tio tuh kalau turun Apa sih dari kalau pelabuhan. kulit tuh per feet ya? Betul, per feet, per kaki. Per kaki kan. Itu per kaki. Buat teman-teman yang nonton ya, jadi banyak banget nih, soalnya orang yang pengen beli kulit itu pasti selalu bilangnya per meter. Dan dalam bayangan mereka tuh bentuknya kotak, kayak kita beli bahan imitasi di toko kain gitu. Kotak gitu. Enggak kan? Sebenarnya kan itu tubuh dari sapi, ya kulit dari hewan. Di sini kita bahas hewannya adalah hewan ternak, yaitu sapi. Jadi kita bayangin aja kan nggak mungkin bentuknya kotak gitu ya. Betul. Pasti ada bagian yang sedikit agak menyamping gitu, itu ada bagian kaki. Random dan acak gitu. Nah, itu cara ngukurnya juga kalau yang versi konvensional gitu ya, itu pakai ubin gitu, kita bikin kotak gitu. Ya itu ada yang dari, kalau internasional aku agak lupa, internasional itu sekitar 32 cm kali 32 cm kalau nggak salah. Ada juga 27 kali 27, ada juga 26 kali 26. Ada di Indonesia 24 kali 24. Tergantung mau yang mana aja gitu ya. Seperti itu. Nah, itu biasanya tuh kita taruh 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki gitu. Oke, berarti versi konvensional. Iya. Berarti pertanyaan dari Mbak Mona dari akun Mona_SM sudah terjawab. Jadi untuk Felix Pilator sendiri itu dari Magetan, dari Garut, terus juga dari Jogja juga gitu. Terus tadi juga ada dari teman yang memang memanfaatkan limbah yang masih layak, yang punya kualitas bagus, yang sesuai dengan brand yang kita punya gitu ya. Betul. Saya saat ini juga lagi coba ngolah satu spanduk bekas. Itu pengen saya bikin jadi tas, jadi mix. Karena materialnya bisa untuk ini ya, mengcover barang-barang gitu kan. Strukturnya dia bisa kuat, terus habis itu dengan teknik jahit seperti tas dia bisa ya. Betul, mirip kayak spanduk betul. Kayak tebel gitu. Strukturnya kaku gitu. Dan yang paling penting buat teman-teman kalau bikin produk baru itu bikin produk baru yang punya solusi. Betul. Solusi limbah, solusi desain,
solusi kebutuhan untuk misalnya harga jadi lebih affordable, yang awalnya Ya, murah betul. jadi lebih terjangkau lagi gitu. Terus juga kita juga Betul. punya solusi lingkungan untuk memanfaatkan limbah-limbah yang memang biasanya kalau sisa-sisa spanduk itu nih udahlah ngelumbruk gitu kan, kayak tumpuk-tumpuk gitu, terus kayak buat apa gitu kan. Nanti dengan apa eh, pikiran-pikiran kreatif yang dimiliki oleh crafter-crafter seperti Mas Gia ini bisa meningkatkan value dari sisa spanduk jadi tas yang memang berfungsi dan juga profit. Ya, betul. Betul, Mas. Bahkan di Jogja sendiri itu ada satu toko, dia eco green ya, eco green semua bener-bener. Tapi ya Mas Tio kebayangkan ya orang teman-teman Jogja kreatifnya bagaimana Iya, gitu ya. betul. Apa aja bisa dijadiin kayak gitu kan. Ini ban bekas sama dia gitu ya, ban bekas dijadiin dompet. Oke, menarik Dan itu ya. yang beli bule-bule. Yang beli bule-bule. Iya, karena gitu, nggak orang ada luar di sana. negeri. Iya, betul. Warnanya dimain-mainin, keren deh pokoknya. Menarik, Seperti itu, menarik. Mas Tio. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Adel Nabila. Apakah ada treatment khusus dalam proses distribusi? Distribusi treatment khususnya, oh, distribusi ini maksudnya lebih ke pengiriman barang atau bagaimana ya, Mas? Bisa pengiriman barang atau enggak pengiriman material? Oh gitu. Mhm. Oh pasti material. Nih material ini biasanya cat. Cat itu pokoknya yang berbau cairan, ya yang bentuknya cairan itu sangat sulit gitu untuk dikirim gitu. Hanya beberapa ekspedisi tertentu yang bisa mau nerima itu. Karena Ada cat, ada. safety ya, bukan? Iya betul, urusan keamanan Ya, ya, safety. keamanan. Kadang gas dan lain-lain kan nggak tahu kita di ini. Kemudian tapi ini saya sampai sekarang memang belum pernah kirim ke luar negeri ya. Cuman beberapa temen itu punya kendala besar itu ketika pengiriman ke luar negeri. Oh, dari Itu kita keluar ya? ya betul. Ya maklum lah, di Indonesia kan masih agak ini Mas, masih agak sulit untuk ngirim-ngirim seperti itu gitu. Jadi apa namanya, barang kita tuh bisa aja masuk karantina karena dibacanya itu adalah kulit hewan gitu. Oke. Bukan final product Madu ya, tapi aja. material. Oh, Iya, madu aja. raw materialnya berarti ya? Iya betul raw material. Gitu. Nanti kita udah jelasin mungkin itu kulit sapi asli seperti itu. Cuman ya mereka harus masuk karantina. Iya, karena mereka juga punya SOP gitu ya. Betul. Nggak salah sih. Nggak salah dari. Cuman memang jadi kendala besar juga buat kita. Memang harus jelas intinya gitu ya. Kalau ekspedisi harus jelas. Bukan yang murah, bukan yang cepat, tapi yang jelas. Betul. Oke, tadi kan dari materialnya ya. Tapi kalau selanjutnya dari produk Felix Bellator sendiri, bagaimana treatment khusus dalam proses distribusi gitu selama pandemi gitu? Apakah di cover atau seperti apa atau gimana? Ya kalau untuk selama pandemi ini aku yang antar ke ini tidak ada masalah sih sebenarnya sih kalau dalam pandemi ini, karena kalau misalnya dalam kota Jogja gitu aku bisa kasih yang usaha saya yang City Courier. Terus kalau untuk luar Jogja ya biasanya saya ini dulu apa namanya, aku yang ngirim langsung gitu, tidak ada kendala sedikit pun.
seperti itu. Oke, berarti memang harus ada ini ya, harus ada kejelasan, terus habis itu kalau untuk produknya dari Felix Blatter tuh fleksibel gitu ya. Iya, fleksibel Mas Tio. Oke, selanjutnya ada Hansa Nabilani. Kak, Ya, dalam betul. memilih kulit, Kak, dalam memilih kulit, pastikan memperhatikan kualitasnya tuh. Bagaimana cara Felix Blatter memilih supplier yang terbaik dan bagaimana memastikan supply chain-nya? Kalau barangnya bagus, tapi sekali bagus mau produksi lagi nggak ada gimana? Itu juga harus diperhatikan teman-teman untuk produksi. Karena produksi itu kan berkelanjutan gitu, nggak sekali bagus terus beres. Iya, ini unik sih Mas kalau yang namanya material kulit ya. Kadang satu penyamakan gitu ya, penyamakan dia samak bulan Februari sama bulan Maret itu beda kualitas Oh ya, gitu. Iya, seperti itu. Jadi beda kualitas, kemudian mungkin urusan warna bisa turun sedikit atau naik sedikit seperti itu. Jadi kalau untuk memilih itu emang ini saya juga susah juga jawabnya karena memang saya udah di tahun segini, jadi aku udah punya pilihan sendiri sih khusus untuk ini ya. Untuk pasnya tuh ada di mana supplier. gitu. Ya betul. Karena tes Kayak crafter kan beda-beda ya. betul. Tes crafter itu emang beda-beda, bener banget itu Mas Tio. Ada yang suka Vectan vegetable tanned. Teman-teman kalau tahu vegetable tanned itu bukan berarti sayuran ya. Itu nama ini ya, nama apa namanya? Jenis kulit gitu. Kalau ada Vectan vegetable tanned itu ada orang yang suka warnanya agak krem-krem gitu. Tapi saya paling suka tuh warna putih beneran gitu. Oh, Itu oke. tergantung tes masing-masing. Kenapa warna putih beneran? Putih banget gitu ya. Karena bisa diwarnain kuning, cerahnya cakep gitu. Di coloring, Biru dongker, recolor, cerahnya cakep. coloring, Ya, treatment color. treatment color. Seperti itu. Jadi memang kalau dari pertanyaannya Mbak Hansa, itu dari Felix Bellator sendiri memilihnya itu sesuai dengan preferensi dan sesuai kebutuhan dari brandnya sendiri gitu. Dan di sini juga Mas Gia, sebenarnya Mas Gia ini ngasih tips juga ya buat kita semua kayak kenapa milih putih gitu kan? Orang-orang melihat kulit putih gitu kan? Apa nih maksudnya gitu kan? Ternyata di balik itu oh, kalau misalnya kita punya kulit putih, itu tuh bisa di coloring maksudnya. Iya, betul. Jadi kayak pengennya, misalnya punya stok warna kulitnya putih nih. Terus ada customer yang bilang, oh, pengen dong warnanya yang biru yang kayak gini. Nah, nanti kita bikin patternnya, catnya, treatmentnya disesuaikan dengan keinginan gitu ya. Jadi bisnisnya tetap Ya, betul. berjalan dengan stok produk raw material yang kulit putih tadi. Iya, betul. Saya malah stokin yang putih terus itu loh, Mas. Oke, Gitu. ini dibocorin rahasianya. Karena Mas Gia selalu stok putih ya, stok kulit putih yang terus. Bener. Tapi untuk treatmentnya kayak gitu-gitu suka ada kendala nggak Mas? Kayak pewarnaannya kok agak berbeda gitu. Apakah sudah ada trik untuk pewarnaannya nih? Bisa di-share ke teman-teman? Untuk trik pewarnaan itu beda, Mas, karena ada dua. Ada yang jenisnya bubuk, ada juga jenisnya cairan, liquid gitu. Gitu. Itu biasanya nutup. Kalau cairan nutup dia. Kalau Masuk ke pori-pori gitu ya. Iya, bubuk masuk ke pori-pori, jadi teksturnya jadi kebuka, jadi cakep, jadi kelihatan seperti itu.
Tinggal balik lagi ke tes crafternya, mau yang dapetin tekstur atau pengen dapetin warna doang gitu. Seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman, ada tips dan trik dari Felix Bellator. Selain stok warna kulit, terus itu tuh bisa digunakan untuk memutar roda, karena kan pesanannya PO kan. Jadi Ya, kayak betul. misalnya, pesanannya warna hitam tapi gue punyanya warna putih. Ya udah dicelup aja atau nggak di treatment aja. Iya, betul. Saya seperti itu. Tinggal di Oke. treatment. Kalau untuk Dan saya suka ya, eksperimen. Dan aku suka eksperimental Mas Tio. Suka eksperimen Mas Tio. Jadi kayak sebenarnya kulit, aduh enak banget ya kalau mainan kulit vektan itu emang enak banget karena kita bisa eksperimen dari teh biar dapetin warna tannetnya itu cakep kayak muda gitu. Itu kita bisa warnain dari teh pekat. apa tuh? Kita bikin teh pekat. Oh, teh pekat gitu ya? Teh pekat. Jadi tehnya dibanyakin diseduh di ini kan jadi warna. Itu tinggal di ini aja udah jadi. Gitu. Terus pertanyaannya dia bakal luntur apa enggak? Iya. Nah, harus pakai finishing. Oke, ada treatment selanjutnya ya? Pasti. Kalau enggak Jadi putih ya? kayak pilok aja gitu. Kalau enggak Belinya warna coklat terus dipakai tiba-tiba lah, kok jadi putih kulit gua gitu. ya, menarik. Jadi jadi ketika udah ditutup finishing cakep jadinya. Ya. Terus mainan ini juga Mas Tio, apa nih namanya? Bukan pewarna, apa? Buah naga. Daging buah naga saya jus gitu ya, Yang warna marun? Iya, yang warna marun kayak ungu-ungu gitu. Nah, itu aku jus misalnya kayak gitu, terus aku ambil airnya gitu. Itu pakai spons aja tuh. Kasih tunggu kering. Nanti dia warnanya pink muda banget gitu. Oke. Baru kasih finishing. Berarti kalau misalnya tiba-tiba kepikiran di aku gitu ya. Berarti kalau buah naga bisa, buah bit juga bisa dong? Buah bit itu warnanya ungu bukan sih? Ya, ungu betul. Ungu ya. Bisa kayaknya emang. Ya, mungkin nanti Mas Segia bisa nyoba. Kan Thank you. tadi kita bilang di awal kan, jadi inovasi itu nggak melulu tentang produk, tapi juga sistem. Ya, Jadi betul, kayak produknya itu bisa macam-macam, produk jadikah atau kayak ini, produk raw material. Betul. Sekarang itu lagi banyak banget teman-teman anak-anak muda gitu, itu yang coba main kulit. Aku masih belajar nih, Mas, gitu. Ada nggak kulit yang kecil-kecil, gitu? Fit-fitan kecil ada nggak? Karena toko kulit lain itu pasti mereka itu sebutannya apa? Full head. Full head itu satu badan sapi, gitu. Dan itu harganya mahal banget untuk yang baru belajar, kayak gitu. Nah, Oke. Itu yang saya jual. Gitu. Itu yang saya jual. Itu juga yang didapat dari sisa limbah apa? Kulit itu. Yang tadi ya, yang dari pelabuhan. pelabuhan tadi ya. Ya, betul. Gitu. Itu kan kita bersihin. Kalau Felix Bellator tuh bersihin, terus aku treatment dulu, baru dijual. Bukan berarti lagi kotor-kotor gitu kita jual. Menarik. Oke. Selanjutnya ada di Anna. Dari Anna ini menanyakan, pernah ada kesulitan dalam mengontrol bahan mentah nggak, Kak? Mengontrol bahan mentah maksudnya kualitasnya atau distribusinya nih? Bisa dari kualitas, bisa dari distribusi. Oke. Kalau untuk kualitas itu aku sangat kendala banget ya. Aku sangat mengontrol banget
apa namanya, cuaca, sirkulasi udara, seperti itu. Kelembaban gitu-gitu ya. Kelembapan, bahkan Oh, dia nambahin ada kulit itu. stoknya Kak, gimana nih gitu. Oh gitu, mengontrol bahan mentah untuk stok. Oh ya, untuk stok. Kalau untuk stok itu ini, itu Mbak Ana. Jadi aku sediainnya itu yang vegan yang putih tadi itu tuh. Itu sebagai stok utama. Itu stok utama. Habis itu yang pendukungnya adalah yang stok kecil-kecil dari limbah kulit yang udah di treatment kayak gitu. Kenapa itu aku bilang stok utama? Karena bisa mainin warna kayak gitu. Aku ada orderan, pre-order, mau warna kuning, langsung tembak kuning. Mau warna merah, langsung tembak merah gitu. Sedangkan si stok tetap aja yang warna putih kan. Gitu. Aku nggak. Jadi kayak ibarat kata kayak bisa diatur warnanya ini gitu ya. Iya, betul. Oke, menarik. Berarti selain kita juga menciptakan sistem, juga si Felix Bellator ini juga sudah bilang gitu ke teman-teman gitu. Oh, kita menggunakan warna kulit warna putih untuk mensiasati permintaan yang customer kan macam-macam, jadi kayak kita bisa customize dari apa yang kita punya. Oke. Wah, nggak terasa ya udah hampir sejam loh kita ngobrol. Iya Mas Tio. Oke, ini pertanyaan terakhir, abis itu kita closing ya teman-teman. Oke, masih dari Mbak Ana, singkat saja untuk Mas Gia, pernah nggak sampai stoknya itu numpuk di gudang? Numpuk di gudang tidak pernah. Tidak pernah karena aku emang benar-benar mengontrol itu, apa yang tadi yang kulit putih tadi itu. Kalau udah stoknya berkurang ya baru aku beli lagi kayak gitu buat nyetokin lagi. Gitu. Kalau numpuk nggak pernah. Oke. Berarti memang disesuaikan gitu ya. Jangan sampai numpuk ya teman-teman, karena juga kita nggak tahu nih pandemi sampai kapan berakhir. Terus abis itu kita juga dapat tips dari Mas Gia tadi bagaimana caranya untuk memanfaatkan situasi pandemi selain kita menciptakan inovasi produk dari Felix Bellator sendiri menciptakan sebuah sistem, terus abis itu Felix Bellator juga bilang gitu, kayak dari ownernya sendiri Mas Gia bilang kayak, oh kita juga bisa memanfaatkan kulit ini tuh untuk PO karena karena saat pandemi ini semuanya berubah, jadi kita juga harus bisa menyesuaikan. Betul, Mas Tio. Oke, nah ini buat teman-teman yang pengen nanya-nanya mengenai adu anyam itu seperti apa, terus abis itu Felix Bellator itu seperti apa, terus kenapa bisa bisa nih bergabung sama komunitas-komunitas UMKM. Nah, di sini sudah ada yang di pin ini ekosistem Duanyam. Di situ kalian bisa tanya-tanya dan meninggalkan ini email kayak gitu-gitu biar kita nanti bisa keep in touch sama kalian-kalian gitu. Nanti ada formulirnya, di situ juga ada alamat emailnya kalau buat kalian yang untuk menghubungi dan tertarik sama ekosistem yang ekonomi UMKM. Ada yang disampaikan sebelum saya closing dari Mas Gia? Harapannya gitu-gitu. Atau enggak kayak apa nih gitu. Harapan aku dalam masa pandemi seperti ini, ayo teman-teman crafter, apapun itu bahannya, kulit, kain, batik, apapun, kalian harus menjadi garda depan juga. Ini karena urusan ekonomi sama pariwisata, kita sebenarnya garda depannya di urusan pariwisata dan ekonomi juga sebenarnya, Mas Tio ya. Terus kemudian khusus teman-teman perkulitan nih, khusus teman-teman yang leather crafter gitu,
Saya berharap untuk selalu memakai binatang ternak. Binatang ternak, sekali lagi saya bilang itu karena apa namanya, bisa dipakai semuanya gitu. Mereka adalah makhluk yang ikhlas. Jangan memakai apa namanya, reptil atau binatang non ternak lainnya gitu. Kemudian sebagai apa namanya, rasa syukur kita, bolehlah kita kasih kucing jalanan, street feeding dan lain-lain. Istilahnya kita kayak seperti nelayan atau petani yang dimana kita sudah dikasih oleh alam padi yang bagus gitu ya, kuning bagus, enak kita makan, kita bisa bergizi, tapi mereka semua para petani juga buat pesta panen, yaitu salah satu rasa syukur mereka kepada alam, seperti itu. Oke, berarti memang ini ya harapannya itu nggak sekedar jualan aja, tapi juga kayak ada apa ya, sharing tentang hal-hal positif, yaitu tentang bagaimana cara mengelola alam, terus bagaimana cara nggak cuman jualan, tapi juga kayak kita sharing tentang tadi kayak ternyata bikin tas, terus abis itu tasnya itu dari bahan-bahan material yang memang kelihatannya itu barang-barang yang apa sih gitu, bahan-bahan spanduk atau bahan-bahan banner, tapi ketika diolah dengan tangan yang tepat, dengan formulasi-formulasi yang memang sudah dipikirkan, marketnya ada, secara desain dia juga menunjang, secara kualitas juga nggak kalah saing, pasti juga akan profit. Ya, betul. Setuju banget Mas Tio. Oke, terima kasih sudah live bareng Krealogi, bareng saya. Kenal juga satu crafter lagi dari Yogyakarta, Felix Belator. Bisa ada Instagramnya juga Felix Belator. Nanti kalau kalian penasaran sama Felix Belator, bisa diklik di situ. Terus nanti bisa tanya-tanya ke DM Krealogi atau DM dari langsung ke Felix Belator untuk balik lagi saya ingetin untuk ekosistem Duanyam. Oke, terima kasih untuk Mas Gia, terima kasih teman-teman semua sudah live bareng sama kita. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kekuatan agar kita selalu bisa di posisi yang paling baik dan paling benar. Oke, terima kasih. Selamat malam. Dadah, Mas. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya.